Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat syukurul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan kehidupan kita, keluarga dan anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam dalam Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kalau kita bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau dan berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukurul muslimin, para pemuda, para remaja, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ta'lim kita kali ini kita memasuki, sebelum nanti kita juga membahas sedikit mengenai hukum-hukum Idul Adha, ada baiknya kita bahas terlebih dulu tentang salah satu jenis sholat yang cukup penting yang diajarkan oleh para ulama, yaitu sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat ini barangkali tidak sepopuler sholat sunat duha ataupun sholat sunat tahajud ataupun sholat sunat istikharah. Sholat sunat taubat diajarkan oleh para ulama dan dalil-dalilnya jelas. Di antaranya adalah kalau di dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayatnya 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. صدق الله مولانا العظيم. Jadi di dalam ayat ini surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum", yaitu orang-orang yang ketika mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, maksudnya berbuat dosa. Jadi berbuat keji, berbuat dosa. Zakarullah, mereka segera ingat Allah. Kemudian fastaghfiru li dzunubihim, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah. Ini ciri orang beriman, melakukan perbuatan keji, melakukan dosa, ingat Allah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa lagi yang mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka ini lam yusirru ala ma fa'alu, mereka ini tidak kekeh begitu, tidak kekeh atas apa yang mereka lakukan. Maksudnya mereka tidak kekeh berbuat dosa, ya, tidak ngotot berbuat dosa. Karena
ngotot berbuat dosa itu dosa besar. Ya. Kekeh berbuat dosa itu dosa besar. Walaupun yang dilakukannya dosa kecil. Wala tusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sedangkan mereka mengetahuinya. Ini dalil yang pertama dari Al-Qur'anul Karim tentang salat sunnah taubat. Kemudian dalil yang kedua kita ambil dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kemudian juga sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, seperti yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudnibu dzamban, ma min rajulin yudnibu dzamban, thumma yaqumu fayatatahhar, thumma yusalli, thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Artinya, ma min rajulin yudnibu dzamban, tidaklah ada seseorang yang melakukan satu dosa. Ini penting ini buat para pemuda ya, bukan hanya untuk orang-orang tua kita, tetapi juga para pemuda. Kalau dari muda biasa bertaubat, maka insya Allah badan kita ini ringan dan enteng dari dosa. Ya. Kalau ada seseorang yang melakukan dosa, ma min rajulin yuznibu dzamban, kemudian thumma yaqumu, kemudian dia berdiri. Berdiri ngapain? Fayatatahhar, bersuci. Maksudnya bersuci apa? Wudu. Ya, berwudu. Kemudian setelah itu thumma yusalli, kemudian dia sholat. Thumma yastaghfirullah, kemudian setelah sholat dia beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita rangkai semuanya, tidak ada seseorang yang melakukan satu perbuatan dosa kemudian dia berdiri, berwudu, sholat, dan setelah sholat mohon ampun kepada Allah, kecuali pasti Allah ampuni dosa orang itu. Nah, ini dalil sholat apa? Sholat sunnah taubat. Jadi pembahasan kita malam hari ini tentang sholat sunnah taubat. Ini dalilnya jelas. Ketika seseorang melakukan dosa, maka kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, kemudian dia beristighfar, Allah akan ampuni. Nah, ini dalil sholat sunnah taubat. Jadi sholat sunnah taubat ini bid'ah atau bukan? Bid'ah atau bukan? Ada nggak perintahnya dari Allah? Ada nggak dalilnya dari hadis? Ya. Nah, sekarang dari hadis ini kita akan bahas lagi secara lebih detail. Yang pertama, berapa rakaat? Di hadis ini memang tidak disebut rakaatnya, tsumma yusalli, kemudian sholat tadi begitu. Nah, para ulama menjelaskan jumlah rakaatnya adalah rakaatain, karena dalam riwayat lain ada yang menyebutkan begitu. Tsumma yusalli raka'ataini dalam riwayat lain. Sehingga para ulama menjelaskan maksudnya sholat di situ berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi sholat sunat taubat itu 2 rakaat. Satu. Kemudian bagaimana niatnya? Bagaimana niatnya? Ya. Niatnya itu sebetulnya begini. Kalau
Niat itu kita lafazkan, kemudian kita ucapkan di dalam hati. Itu sebetulnya niat itu ada 3 tingkat. Berapa? Jadi niat itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu itu niatnya derajat pertama karena hukumnya fardu, wajib. Maka niatnya itu harus memiliki 3 komponen. Kalau kurang nggak sah niatnya, hati-hati makanya nih kalau sholat fardu. Ya, kalau kurang dari 3 nggak sah niatnya. Kalau niatnya nggak sah, sholatnya sah nggak? Tidak. Ini niat derajat yang keberapa? Pertama, sholat fardu. Ada 3 komponennya. Pertama adalah al-fi'lu, perbuatannya. Usolli itu maksudnya. Paham tahu? Usolli. Makanya nggak sembarangan ulama ngajarin kita usolli begitu, nggak nyari-nyari, bukan bid'ah. Memang ada itu. Coba orang Arab suruh niat sholat zuhur gitu. Dia bilang gimana? Usolli. Ya, karena kita aja orang Indonesia kan, seolah-olah usolli itu bukan dari kita. Padahal kalau orang Arab, kalau mau sholat ya harus usolli. Karena niat itu memang yang pertama kalau sholat fardu harus al-fi'lu, ada penyebutan perbuatan. Kemudian yang kedua at-ta'yin. At-ta'yin itu sholatnya sholat apa gitu. Namanya at-ta'yin. Ya. Ta'yin artinya penentuan, ditentukan gitu. Sholatnya sholat apa? Nggak bisa sholat zuhur usolli Allahu Akbar, sangat. Atau saya mau sholat Allahu Akbar, sholatnya sholat fardu, nggak sah. Jadi yang kedua at-ta'yin, dijelaskan, ditentukan. Apa ditentukan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tentuin itu. Usolli apa? Zuhur. Yang ketiga al-fardiyah. Al-fardiyah itu hukumnya fardu, harus disebutkan fardunya begitu. Jadi yang pertama perbuatannya, yang kedua ditentukan jenisnya atau waktunya, yang ketiga adalah fardiyahnya. Jadi minimal niat sholat fardu, minimal, sekali lagi minimal nih, paling pendek tapi sah gitu. Paling pendek tapi sah. Bagaimana? Usolli fardhus subhi, sah nggak? Sah. Usolli fardhus subhi Allahu Akbar, sah nggak? Sah. Usolli fardhus zuhri Allahu Akbar, sah nggak? Sah. Usolli al-maghrib Allahu Akbar, sah nggak? Kenapa nggak sah? Nggak ada fardu. Nah, fardunya nggak disebut. Makanya hati-hati. Ini sepele tapi sholat kita nggak sah, nggak diterima. Kalau mau pakai bahasa Indonesia ya harus tetap 3 itu. Saya niat sholat fardu subuh. Saya niat sholat fardu zuhur. Saya niat sholat fardu asar, dan seterusnya. Saya niat sholat zuhur, sah nggak? Pakai bahasa Indonesia nih. Saya niat sholat zuhur, sah nggak? Ada yang kurang? Ada. Fardunya nggak disebutkan, nggak sah. Saya niat sholat fardu, sah nggak? Nggak sah. Sholat, saya niat sholat apa tadi? Sholat fardu, waktunya apa? Zuhur, asar, maghrib, kan begitu? Atau fardu zuhur, sah nggak? Enggak. Apalagi? Johor. Ngambek kalau gimana itu? Sah nggak kira-kira?
Agak sah. Baik dong. Itu derajat yang keberapa? 1. Yang pertama, ya niatnya itu minimal 3. Kemudian derajat yang kedua, salatun nafilah allati laha sababun au waktun ma'ayyan. Kalau dalam bahasa lain, salatun nafilah al-muaqqadah au allati laha sabab. Salat sunat yang punya waktu dan juga ada sebab. Contoh, yang punya waktu salat sunat apa contohnya? Salat duha. Salat sunat duha. Salat sunat duha. Yang ada sebab contohnya apa? Wudu. Ya, salat sunat wudu. Antum cakap banget itu kalau antum amalin salat sunat wudu ya. Habis wudu langsung salat. Kalau itu nggak ada waktu dilarang. Salat sunat wudu itu mau ba'da asar, mau ba'da subuh boleh. Yang nggak boleh itu salat sunat mutlak, baru nggak boleh. Atau salat sunat yang sebabnya itu mutaakhir, sebabnya belakangan. Contohnya apa sebabnya belakangan? Hah? Contohnya apa? Salat sunat istikharah, ya kan? Sholat dulu, baru istikharah, kan begitu? Kan sebabnya belakangan, sholatnya duluan. Kalau sebabnya duluan ada nggak? Ada, wudu itu. Sholat sunat wudu, wudu dulu atau sholat dulu? Wudu dulu kan? Sebabnya itu terdahulu atau kemudian? Terdahulu. Sholat sunat tahiyatul masjid, sebabnya itu terdahulu atau kemudian? Sholat sunat tahiyatul masjid, boleh nggak antum datang nih belum masuk masjid, sholat di sana di parkiran, boleh nggak? Sholat sunat tahiyatul masjid belum boleh. Orang belum masuk ke masjid, betul nggak? Jadi masuk dulu atau sholat dulu? Masuk dulu ke masjid baru sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, itu sebabnya terdahulu atau kemudian? Terdahulu. Jadi sholat sunat juga banyak macamnya ya. Ada yang sebabnya terdahulu, ada yang sebabnya kemudian, ada yang sebabnya muqarin. Muqarin itu berbarengan. Contohnya istisqa. Sholat sunat istisqa. Sholat sunat khusuf. Ya. Istisqa. Kenapa sholat sunat istisqa? Bukan hujan yang jadi sebab. Kenapa sholat sunat istisqa? Coba kenapa? Hah? Istisqa itu kan minta hujan. Kenapa sholat sunat istisqa? Karena kemarau. Kemaraunya lagi berjalan kan? Kan begitu kan? Kemaraunya lagi berjalan. Kita lagi sholat, kemaraunya juga masih ada. Sebelum sholat, kemaraunya juga ada. Lagi sholat, kemaraunya juga masih. Itu namanya sebab muqarin. Sebab yang berbarengan. Ada lagi sholat khusuf. Gerhana, ya, lagi gerhana kita sholat kan berbarengan. Ada lagi sholat sunat mutlak. Kalau sholat sunat mutlak, sholat sunatnya nggak ada sebab dan nggak pakai waktu. Usolli sunnatal mutlak begitu ya. Saya sholat sunat mutlak. Itu nggak ada sebabnya, nggak ada hajat, nggak ada waktu. Apa yang sholat aja. Qurbatan ilallah atau taqarruban ilallah, dengan niat menambah amal, mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya sholat sunat mutlak. Duha udah, sholat hajat udah, sholat apa lagi, taubat udah. Pengen sholat juga nih, sholat sunat mutlak. Apalagi itikaf ya, lagi itikaf membaca Quran udah, sholat hajat udah, ya. Sholat apa lagi ya? Sholat sunat mutlak aja nih. Kalau sholat sunat mutlak nggak boleh sembarangan, ada waktu-waktunya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, jadi derajat yang kedua itu niatnya adalah sholat sunat yang memiliki waktu dan memiliki sebab. Ya, sholat duha contohnya, kemudian sholat wudu ya gitu ya. Itu bagaimana niatnya? Ada dua. Minimum sah niatnya ada dua. Yang pertama al-fi'lu, perbuatannya berarti usolli gitu. Yang kedua at-ta'yin. At-ta'yin itu ditentukan.
Ditentukan maksudnya sholat apa gitu. Contohnya, ushallid duha, Allahu Akbar, sah. Baik itu. Kalau sholat sunatnya yang ada waktu dan ada sebab. Jadi duha, ushallid duha, Allahu Akbar, sah nggak? Sah. Saya sholat duha, saya niat sholat duha, sah nggak? Sah. Allahu Akbar. Karena ada dua komponen. Yang ketiga, derajat ketiga, sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak. Komponennya cuma satu. Apa? Al-fi'lu. Jadi kalau sholat sunat mutlak cukup usolli, Allahu Akbar. Saya mau sholat, Allahu Akbar, sah. Kalau sholat sunat mutlak. Baik tuh. Baik tuh. Baik. Sekarang kalau misalkan sholat maghrib, minimum niatnya bagaimana? Usolli fardhu maghrib. Ya, usolli fardhu maghrib. Kurang sah nggak? Nggak sah. Ya. Usolli fardhu maghrib, itu yang paling minimum. Tambah lagi, salat raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kurang dari yang tiga tadi, sekarang kalau sholat tahiyatul masjid misalkan, sholat sunnah tahiyatul masjid, minimum niatnya bagaimana? Usolli tahiyatul masjid. Saya niat sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi perbuatan dan ta'yin ditentukan jenisnya apa. Tapi kalau sholat sunat mutlak, minimum niatnya apa? Apa? Usolli. Nah sekarang sholat taubat. Sholat taubat. Ada sebabnya nggak? Ada. Nah berarti minimum bagaimana? Usolli. Hah? Minimum gimana? Atau gini dulu deh, derajat yang keberapa? Dua. Yang kedua ya. Kalau yang kedua minimum komponen niatnya ada berapa? Dua kan? Pertama perbuatan, kedua ta'yin, sholat apa kan gitu. Ditentukan. Berarti usolli at-taubah. Udah. Kan gitu. Saya niat sholat taubat. Boleh pakai sunnah? Sholli sunnat at-taubah boleh nggak? Dihilangin sunnahnya sah nggak? Sah. Paham tuh? Kalau lengkap sholli sunnat at-taubah raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya? Paham tuh? Itu niatnya. Kemudian rakaat pertama baca apa? Gak ada. Rakaat kedua baca apa? Gak ada dalil-dalil yang jelas, yang sharih, yang tegas, yang mengatur bacaan rakaat pertama apa, bacaan rakaat kedua apa. Gak ada dalilnya. Jadi silahkan baca surat apa saja. Ya, silahkan. Mau baca Al-Baqarah boleh. Rakaat pertama Al-Baqarah boleh. Rakaat kedua Ali Imran boleh nggak? Boleh. Kira-kira yang ada di sini baca apa? Rakaat pertama Al-Kautsar. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Tambah. Ya. Boleh nggak? Boleh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun boleh. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Silakan. Jadi nggak ada ya, nggak ada batasannya. Kemudian itu bacaannya. Nah kemudian waktunya kapan? Waktunya, ya. Waktu ini ditentukan oleh sebab. Sebabnya itu kenapa dia taubat? Maksiat. Karena melakukan dosa. Itu dosa duluan atau sholat duluan? Berarti sama kayak sholat sunat dulu ya? Sama ya? Sama. Tetapi begini,
sholat sunat taubat ini memang tidak ada nas dari hadis yang mengatakan namanya sholat sunat taubat, tidak ada. Jadi ulama ada dua pendapat yang mengatakan ini. Yang pertama sama dengan sholat sunat wudu, jadi boleh dilakukan kapan saja. Yang kedua mengatakan dia sebetulnya sholat sunat mutlak, cuman habis sholat sunat mutlak istighfar gitu. Nah, pendapat yang kedua ini membuat sholat sunat taubat itu tidak boleh dilakukan di sembarang waktu, karena ada 5 waktu yang dilarang sholat. Supaya aman, bagaimana? Supaya aman, kita pakai aja yang pendapat mengatakan bahwa sholat sunat taubat itu tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu tertentu. Kapan waktunya? Ba'da subuh. Ba'da subuh sampai terbit matahari. Dari terbit matahari sampai matahari naik sepenggalahan. Gitu. Jadi pada subuh sampai terbit matahari ya. Kalau sekarang subuh misalkan terbit matahari Ciracas jam 5.53 kalau nggak salah. Ya, berarti dari subuh sampai jam 5.53 itu nggak boleh sholat itu. Waktu larangan sholat tertentu. Dari 5.53 masih dilarang juga. Sampai kapan? Sampai waktu duha. Matahari naik sepenggalahan itu waktu duha. Jadi 5.53 tambahin berapa? Biar gampang hitung waktunya, tambahin 15 menit. 15 sampai 20 lah. Presisinya sih nggak ada ya. 15 sampai 20 kurang lebih. Jadi 5.53 tambah 15 menit gitu. Jadi 6 lewat 8 ya. Berarti 6 lewat 10 lah gitu. Biar aman. Nah, itu batas waktu matahari naik sepenggalahan. Sekaligus itu batas awal waktu sholat duha. Sekaligus itu waktu sholat sunat isyraq. Jadi sholat sunat isyraq itu adalah dilaksanakan di awal waktu sholat duha. Nah, kalau sholat duha sebetulnya afdolnya itu dalam hadis dikatakan ketika punggung anak onta merah kepanasan. Kalau jam 7 udah kepanasan belum? Belum. Jam 9 belum. Jam 10 setengah 11 udah mulai. Nah, berarti yang afdol sholat duha yang afdol itu di atas jam 10, di bawah jam 11. Itu kalau mau cari waktu yang afdol. Tapi awal waktu duha kapan? 15 menit kurang lebih atau 20 menit setelah terbit matahari. Sebelumnya nggak boleh sholat tertentu gitu, nggak boleh. Sholat tertentu nggak boleh. Yang boleh sholat kapan aja itu sholat yang sebabnya duluan. Sholat wudu, tahiyatul masjid itu boleh. Jadi antum wudu nih, pas terbit matahari, antum wudu. Habis itu boleh nggak sholat sunat wudu? Boleh. Tapi kalau sholat sunat mutlak boleh nggak? Nggak boleh. Baik dong. Ya. Jadi sholat sunat mutlak nggak boleh di 5 waktu tadi. Mana lagi waktunya? Matahari pas di atas kepala kita. Pas di atas kepala kita. Matahari. Persis. Kapan waktunya itu? Kalau pakai jam sekitar 2 sampai 4 menit menjelang zuhur. Tuh, matahari pas di atas kita. 2 sampai 4 menit sebelum zuhur. Itu nggak boleh kita sholat. Umpamanya sholat zuhur jam 12. Berarti 11.56 itu nggak boleh sholat. Kecuali hari Jumat. Nah, ini ada pengecualian. Kecuali hari Jumat boleh. Tapi hari yang lain tidak boleh. Ini pengecualian ini khusus waktu matahari yang ada di atas kepala. Hari Jumat matahari terbit dilarang. Paham? Matahari terbit sampai naik sepenggalaan dilarang juga. Pengecualiannya pada hari Jumat cuma pada waktu matahari tepat di atas saja itu. Yang lainnya sama sama hari lain. Baik dong. Nah, terus waktu selanjutnya apa? Waktu selanjutnya asar itu, ya. Asar sampai terbenam matahari. Itu ada 2 bagian sebenarnya di dalamnya itu.
Dari asar sampai muncul syafaq mega. Dari mega sampai terbenam matahari. Kira-kira jam 5. Jadi dari asar sampai terbenam matahari itu nggak boleh kita sholat mutlak. Paham tuh? Nah, sholat sunat taubat jangan dilakukan di waktu-waktu yang 5 ini. Habis johor, habis apa? Habis subuh, sholat sunat taubat. Allahu Akbar. Saya taubat pada Allah. Bagi taubat bikin dosa. Gara-gara apa? Gak pakai ilmu. Pada asar sholat sunat taubat dan waktu yang afdal untuk sholat sunat taubat kata para ulama di antaranya adalah Imam Nawawi, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengatakan afdalnya adalah 2/3 malam. 2/3 malam. Jadi sepertiga malam terakhir itu afdalnya sholat sunat taubat. Pada saat kita sholat tahajud. Nah itu. Nah, gitu. Pada saat kita sholat tahajud. Nah ini adalah pelaksanaan sholat sunat taubat. Pertanyaan terakhir, kapan sholat sunat taubat? Apakah setiap berbuat dosa kita sholat taubat? Bagaimana dengan dosa-dosa yang lalu? Begitu. Apakah harus dosa taubat? Begitu. Jadi kalau lihat dari teksnya, ma min rajulin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berbuat dosa, kemudian dia berdiri, kemudian dia berwudu. Jadi setiap dia bikin dosa, dia nyesel sholat sunat taubat. Cuma sholat sunat taubat itu setelahnya bikin lagi nggak? Jangan bikin lagi, karena udah sholat sunat. Yang pengen taubat, sholat sunat taubat. Baik tuh. Jadi caranya bagaimana? Tadi sholat, niatnya udah tahu ya. Setelah selesai sholat, begitu, istighfar kepada Allah, menyesal kepada Allah. Kapan waktunya nih? Setelah apa? Setelah sholat. Walaupun ada yang membolehkan sebelum, tapi yang Anda rekomendasikan yang setelah. Jadi sholat sunat dulu, sholat sunat taubat. Setelah itu istighfar dan menyesali perbuatannya, taubat nasuha. Ini namanya sholat sunat taubat, satu paket. Jadi sholat dulu, kemudian istighfar. Baik tuh. Nah, lalu apa yang diucapkan kalau kita mau taubat? Gak usah susah-susah. Pakai aja taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, apa kata Nabi Adam waktu taubat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca setelah sholat sunat taubat. Baik tuh. Antum yang merasa punya dosa, pengen berubah, ya, pengen hijrah, gitu, nggak pengen lagi melakukan dosa yang sama, yang pernah tinggal sholat, ya, yang pernah tidak puasa dengan sengaja, ya, orang lain nggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu sama kita, orang tua kita juga nggak tahu, kan begitu. Nah, itu sholat sunat taubat, begitu. Sholat sunat taubat. Kapan waktunya? 2/3 malam. Habis isya boleh nggak? Boleh. Terus maghrib? Boleh. Yang nggak boleh habis asar, habis subuh, pas menjelang zuhur itu nggak boleh. Baik dong. Habis sholat duha, sholat sunat taubat boleh nggak? Boleh. Habis sholat zuhur, sholat sunat taubat boleh nggak? Boleh. Baik dong. Yang 2/3 itu waktu yang afdal. Nah, mudah-mudahan taklim kita kali ini bisa membawa manfaat, bisa kita pahami, dan insya Allah kita amalkan. Ya. Amalkan nih. Jadi ilmu nih, ya. Amalin sholat sunat taubat 2 rakaat, kemudian setelahnya beristighfar dan ucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.